speechless. Nah, Arif, saya tidak dapat berkata apa-apa lagi. Jujur, video tadi baru satu sosok. baru satu sobasah. Ya. Dan mohon maaf, tadi permintaannya dia adalah ada tisu, tidak ada yang peduli. Terpaksa jadi kain lap. Selamat datang di Sumo Foundation Awards ke-7 tahun 2026. Penghargaan Yayasan Suharto Mono Arfa kepada para tokoh desa, mahasiswa pejuang, dan siswa kreatif. Saya, Samsupana, Ketua Panitia yang akan mengarahkan acara ini. All crew standby. Audio standby. Lighting standby. Graphic standby. Kita akan memulai acara ini dalam 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di malam ini untuk seluruh undangan dan semua yang akan menyaksikan Sumo Foundation Award malam ini. Dan kami ucapkan selamat datang di Anugerah Sumo Foundation Award 2026. Berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, malam ini adalah episode ke-7 dari segala rangkaian Sumo Award yang digelar di Gorontalo. Dan yang pastinya kami ucapkan selamat datang dulu untuk pembina Sumo Foundation Award, Bapak Suharto Mono Arfa beserta istri dan juga rombongan. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Suharto Mono Arfa, orang yang sangat berdedikasi untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang punya dedikasi luar biasa. Benar sekali Arif, dan juga malam hari ini telah hadir bersama kita. Kami ucapkan selamat datang Bapak Gubernur Gorontalo Provinsi Gorontalo. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Juga kami ucapkan selamat datang kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bupati Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Ibu Forkopimda Provinsi Kabupaten Kota atau yang mewakili, pimpinan OPD Provinsi Kabupaten Kota atau yang mewakili, pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili, pimpinan media cetak, media elektronik atau yang mewakili, Ketua Organisasi Wartawan Se-Gorontalo, Bapak Ibu penerima penghargaan Sumo Foundation Award 2026, Bapak Ibu penerima Sumo Foundation Award sejak tahun 2008 sampai dengan 2024 yang sempat hadir, serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Dan baik Bapak dan Ibu, malam ini akan diberikan banyak berkah kepada orang-orang yang berdedikasi. Dan kita juga semua insya Allah akan mendapatkan berkah di gelaran acara ini. Untuk memulai segala berkah malam ini, kita akan sama-sama mengikuti pembacaan tilawah Al-Quran oleh santri disabilitas netra. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk lebih meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan Ketua Panitia oleh Direktur Elino Center, Bapak Nurul Samsupana, Eskom, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang amat kami hormati dan banggakan, pendiri sekaligus pembina Sumo Foundation Bapak Suharso Mono Arfa bersama ibu dan rombongan keluarga besar yang alhamdulillah hadir langsung bersama kita di sini. Terima kasih banyak Bapak atas arahan, konsistensi dan dedikasi yang tak pernah padam dalam merawat api inspirasi di negeri ini. Nanti setelah prosesi penyerahan trofi, kita sangat menantikan sambutan dan pesan-pesan hangat dari beliau, dari Bapak Suharso Mono Arfa. Yang kami hormati Bapak Gubernur Gorontalo, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Forkopimda Provinsi Gorontalo, Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, Bapak-bapak Ibu-ibu Bupati, Wali Kota, atau yang mewakili yang sempat hadir, yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo yang sempat hadir, para pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir, para wartawan yang sempat hadir, yang kita ketahui bersama bahwa Sumo Award sejak pertama sampai saat ini itu sukses karena andil dari para teman-teman wartawan. Yang paling teristimewa saat ini adalah para penerima Sumo Foundation Award tahun 2026 yang insya Allah sebentar kita akan segera saksikan video profil mereka, dan mungkin bapak-bapak ibu-ibu tidak akan terasa bahwa dari awal sampai akhir ada 10 kali ini yang akan menerima, dan hanya sekedar saran, siapkan tisu Anda. Demikian pesan dari saya. Jadi kalau kita menengok perjalanan Sumo Foundation Award sejak edisi pertama tahun 2008, dilanjutkan 2010, 2012, 2020, 2022 hingga 2024 lalu, kita telah melewati 6 kali perhelatan. Dan sepanjang 6 edisi tersebut, Sumo Foundation telah mengapresiasi 106 sosok luar biasa dari para tokoh desa dan guru pejuang yang tersebar di seluruh pelosok Provinsi Gorontalo. 106 nama itu bukan sekedar angka di atas kertas, tapi 106 cerita tentang ketulusan dan perjuangan nyata di akar rumput. Nah, seperti tadi saya sampaikan, jadi di balik suksesnya pencarian 106 pahlawan yang sunyi itu, kita dibantu oleh teman-teman wartawan media lokal maupun nasional yang ada di Gorontalo. Jadi merekalah mata dan telinga Sumo Foundation yang rela menembus pelosok, melintasi medan sulit demi menemukan sosok-sosok inspiratif yang bekerja diam-diam tanpa publikasi. Nah, namun di edisi ke-7 tahun 2026 ini,
kami ingin melangkah lebih jauh. Supaya tidak ada sosok hebat yang luput dari radar, kami mencoba metode baru. Kami melibatkan langsung partisipasi masyarakat luas. Melalui pengumuman terbuka di media sosial dan form usulan online, hasilnya sungguh di luar dugaan. Ada ratusan usulan dari masyarakat yang masuk, dan ini membuktikan betapa banyaknya orang-orang baik di sekitar kita. Dari ratusan usulan masyarakat itulah, rekan-rekan wartawan Gorontalo kembali mengambil peran kunci. Mereka melakukan verifikasi, penyaringan, scoring, hingga penentuan akhir. Dan tak berhenti di situ, teman-teman wartawan ini turun langsung mendatangi lokasi para calon penerima award untuk meliput dan mendokumentasikan perjuangan mereka. Hadirin yang saya banggakan, hasil dari kerja keras dan kolaborasi tersebut malam ini melahirkan 10 orang penerima award terpilih. Ada 6 tokoh desa. Mereka adalah para pemecah masalah, problem solver di desa yang terus memberi solusi bagi orang banyak. Ada 3 mahasiswa pejuang, anak-anak muda tangguh yang pantang menyerah menuntaskan studi di tengah himpitan keterbatasan ekonomi. Dan ada 1 siswa kreatif, pelajar masa depan yang karya inovatifnya sudah memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Nanti kita akan menyaksikan bersama tayangan video profil perjalanan 10 penerima award ini. Jadi kembali saya ingin warning lagi, siapkan tisu, karena video ini tidak hanya menampilkan data, tapi akan membawa kita larut dalam rasa haru, kesedihan atas perjuangan mereka, dan di saat yang sama memunculkan rasa bangga yang luar biasa sebagai bangsa Indonesia dan khususnya sebagai masyarakat Provinsi Gorontalo. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, tugas kami panitia malam ini sederhana, memfasilitasi rasa bangga dan syukur itu. Kami ingin acara malam ini menjadi perayaan harapan, dan tentu saja setelah seluruh rangkaian penghargaan dan arahan dari Pak Suharso Mono Arfa selesai nanti, kita akan menutup malam perayaan ini dengan cara yang menyenangkan, karena di akhir acara nanti kita akan bernyanyi bersama dan meresapi lagu-lagu penuh makna dari Mas Firsa Besari. Jadi tetaplah di tempat duduk masing-masing, nikmati alurnya acara, dan mari kita serap energi positif malam ini. Sebagai penutup, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Suharso Mono Arfa, rekan-rekan wartawan Gorontalo, seluruh masyarakat yang telah mengirimkan usulan, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berjalannya acara. Selamat mengikuti rangkaian Sumo Foundation Awards ke-7 tahun 2026. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikianlah sambutan dari Direktur El Nino Center, Bapak Nurul Samsupana Eskom. Kami berharap Sumo Award ini tidak pernah berhenti, Pak Suharso Mono Arfa, karena selama ada Sumo, kita juga kan tidak tergantikan. Ini bukan episode ke-7 ya, atau kali ke-7 Iya. Sumo dari tahun 2008. Iya benar, dan semoga saja bukan cuma untuk para mahasiswa pejuang, tokoh desa, tapi mudah-mudahan ada juga untuk MC Award. Nanti mungkin bisa tambahkan selanjutnya ya. Oke, Baik. malam ini seperti yang Pak Samsupana bilang tadi, di episode-episode kemarin kami coba untuk bercerita kalau banyak yang menangis, banyak yang tidak sempat menyiapkan tisu, sapu tangan, tapi tolong jangan siapkan handuk, ya, karena tidak sesedih itu.
Tapi saya nangis loh Arif. Nangis loh kita. Iya, karena benar-benar luar biasa perjuangan dari tokoh-tokoh yang nanti akan mendapatkan anugerah Sumo Foundation ini. Iya, dan malam ini ada 10 penerima award yang akan kita saksikan sama-sama. Baik Bapak Ibu, kita akan ke sosok yang pertama. Penerima anugerah Sumo Foundation Award 2026. Di sudut sebuah tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Bawalimo di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, berdiri sebuah kotak berukuran 5 x 4 meter. Berdinding triplek seadanya, beratap seng tua yang bising saat hujan turun. Ini bukan sekedar bangunan, ini adalah istana kecil. Tempat Fajar Susilo merawat ayah kandungnya yang mulai menua dan menjaga 2 adiknya. Sebelum menempati rumah ini, hidup mereka jauh lebih pedih. Berpindah dari satu atap ke atap saudara yang lain, tanpa rasa aman, tanpa tempat yang bisa mereka sebut rumah. Bagi Fajar, lelah adalah sahabat sehari-hari. Di tahun 2023, tangan yang seharusnya fokus memegang buku ini harus akrab dengan lumpur dan pestisida. Menjadi buruh semprot sawah, mengupas jagung, hingga memetik kakao dengan upah harian, semua ia lakoni bersama sang ayah. Pantang baginya menolak pekerjaan, karena di pundaknya ada napas sang ayah dan 2 adiknya, serta sebuah mimpi besar yang menolak untuk mati. Gelar sarjana teknik sipil di Universitas Negeri Gorontalo adalah mimpi yang terus ia kejar. Ia, mahasiswa semester 13 yang sebentar lagi akan meraih kemenangan itu. Namun perjuangannya tak berhenti di ruang kelas. Usai kuliah, Fajar harus melepas status mahasiswanya dan berdiri di balik gerobak es teh. Dari meracik es teh hingga menuang es batu, keringatnya menetes demi menyambung hidup. Sempat jatuh, dagangan sepi, dan modal pas-pasan, tapi karena kegigihannya, Fajar terus bangkit. Kita harus berani buka usaha, apapun itu, apapun. Akhirnya waktu itu perjuangan kita itu Pak, masaknya nggak di sini, kita masih di sebelah, di Alfamart itu masaknya kita di rumah. Jadi cuma masak 2 liter, kita balik lagi, kalau habis pulang lagi di Telaga dengan jarak sekitar 30-an ya, 20-30 km. Akhirnya pada saat itu kumpul uang, kita belibut. Kini dari satu gerobak sederhana itu, usahanya telah berkembang. Fajar bahkan mampu membuka lapangan kerja untuk teman-temannya dan menyisihkan rezekinya untuk menyumbang alat olahraga ke sekolah-sekolah. Ternyata anak muda yang hidupnya paling kekurangan justru paling mengerti indahnya berbagi. Tapi tahukah Anda apa mimpi terbesar seorang Fajar Susilo? Bukan harta melimpah, bukan pula popularitas. Ia hanya ingin satu hal, membangun sebuah rumah yang layak di atas tanahnya sendiri. Agar sang ayah bisa beristirahat dengan tenang di masa tuanya. Kita harus kerja keras, kita nabung, insya Allah ke depan karena saya punya adik-adik 2 lagi yang masih sekolah, yang satu masih SD, yang satu masih sudah SMA, perempuan. Jadi mau nggak mau mereka sudah bilang juga ikut kita nanti ke depan, ikut saya pribadi. Jadi saya harus cepat bergerak, selesaikan studi, coba buka kerja apa yang bisa kita kerjakan. Kita semua kita libas. Yang penting kita bisa dapat penghasilan sehingganya bisa punya rumah untuk orang tua, untuk adik-adik ke depan. Ya nggak neko-neko Pak, yang penting cukup untuk hunian. Insya Allah sekolah saya selesai S1. Dan insya Allah kalau ada rezeki dari usaha sendiri ini nggak mau membebani, terus ingin lanjut sekolah lagi. Insya Allah ambil insinyur atau S2. Tapi di sisi lain yang paling penting adalah usaha ini harus saya kembangkan. Karena usaha ini mau tidak mau adalah untuk kebermanfaatan. Saya mau usaha ini betul-betul untuk kebermanfaatan. Karena memang saya merasa ini bukan usaha saya Pak. Ini usaha milik adik-adik saya, kebetulan Allah lewat saya.
Karena Allah bisa kasih aja berupa rezeki berapapun ke adik saya, langsung tanpa saya. Tapi karena baiknya Allah lewat saya. Bahasanya saya ini digaji di usaha sendiri. Jadi kalau mau dapat hasil besar ya saya harus kerja lebih besar. Fajar mengajarkan kita bahwa pendidikan tinggi bisa diraih dengan peluh. Dan kebaikan terbesar seringkali lahir dari mereka yang paling tahu rasanya sakit. Bapak Ibu hadirin kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Fajar Susilo. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak henti-hentinya saya mengucapkan rasa syukur pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menjadi sutradara terbaik dalam hidup saya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah rahmat hidayah semuanya tercurah kepada kita selaku umatnya. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Suharso Mono Arfa, kepada Bapak El Nino Mohi, kepada Bapak Samsupana, dan yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo, Bapak Gusnar Ismail, dan para tamu undangan. Jujur Pak, selama ini saya tidak pernah berharap apapun dari apa yang saya lakukan. Dari kebermanfaatan apapun yang saya lakukan. Saya tidak pernah berharap apapun. Tapi sungguh saya mewakafkan diri saya sejak pertama buka usaha untuk kebermanfaatan, terkhusus untuk pendidikan. Saya yakin dan percaya bahwa umur saya tidak akan lama lagi. Saya ingin mewakafkan seluruh umur saya untuk kebermanfaatan, terutama untuk pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk keluarga saya, orang tua saya, dan seluruh teman-teman yang telah membantu saya, mendukung saya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi semua. Terakhir, untuk mahasiswa pejuang, percayalah tidak ada jalan dalam untuk menyelesaikan pendidikan. Terus berjuang selagi kita mau berikhtiar, berusaha, dan berdoa. Saya yakin dan percaya hari ini saya sadar bahwa ternyata apa yang tidak saya harapkan Allah tahu. Allah mengapresiasi lewat jalan ini, dan ternyata apa yang saya pikir tidak saya harapkan melalui program ini, melalui kegiatan ini, Allah titipkan semuanya. Ucapan terima kasih dan mari kita tumbuh bersama. Let's grow up together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, kami mau memberikan informasi kalau Fajar Susilo baru saja diwisuda pada 31 Juli kemarin. Tepuk tangan dulu. Kalau dari saya
speechless. Nah, Arif, saya tidak dapat berkata apa-apa lagi. Jujur, video tadi baru satu sosok. baru satu so basah. Ya. Dan mohon maaf, tadi permintaannya dia adalah ada tisu, tidak ada yang peduli. Terpaksa jadi kain lap. Katanya tadi nggak sedih. Ya, saya tidak mau perhatikan. Oh, Itu baru basah-basah. satu sosok Bapak Ibu. Kita akan tunggu untuk penerima penghargaan selanjutnya.